Bulan kaca. Wah, 1300 mm. Aku bisa melihat bulan lebih dekat dari atap rumah dengan teleskop ini. Kaca kecil berseru kepada ibunya. Ibunya mengintip label harga yang tertera. 2.750.000. Hatinya urung. Tak sanggup ia membelikan anak laki-laki kecilnya yang entah dari mana belajar astronomi ini. Bahkan tahu jika lensa dengan Focalex 1300 mm itu cukup untuk melihat cincin Saturnus. Kaca kecil meringis, menunjukkan giginya yang keropos, merajuk bundanya. Sang bunda menggeleng. Harga itu setara gaji sebulan suaminya. Pun, misal dipotong 50%, ia tetap merasa berat membelinya. Kaca kecil urung merajuk, melihat perubahan raut muka ibundanya, lantas diam. Ketika melangkah keluar toko, mata kaca tidak lepas dari teleskop berwarna biru tua dengan lubang intip yang cantik, dan lensa yang diameter besar, dan lebih penting lagi adalah 1300 mm tadi. Kaca kecil suka sekali melihat bulan purnama dari atap rumahnya. Rumahnya seperti rumah negeri dongeng. Ada jendela kecil yang muncul di antara atap rumah. Itulah kamar kaca. Kamar lantai 2 yang dibuatkan ayahnya yang pandai mengolah kayu. Rumah kaca. Sebuah papan bertuliskan digantung di depan pintu kamarnya, dengan dinding miring dan batasan rangka atap. Kertas bergambar yang berserakan, dan coret-coret aneka gambar planet di dindingnya. Kaca belajar membaca bukan dari sekolahan, tapi membantu nenek membungkus tempe dengan daun dan kertas koran. Kaca kecil ini banyak bertanya dan banyak tahu. Pengetahuan yang membuatnya semakin ingin tahu. Kaca meletakkan sebuah pot dengan kaktus kecil di dekat jendela dan akuarium sebesar toples roti yang berisi ikan kecil hadiah paman. Sering sekali ia ngobrol bertiga di jendela. Kaca, kaktus, dan ikan. Kaca senang sekali membuka jendelanya ketika malam hari, melihat langit yang bertabur bintang, apalagi kala purnama. Teleskop itu adalah cita-cita terdekatnya, impian anak umur 6 tahun yang tidak wajar. Teleskop 1300 mm, bahkan mahasiswa S1 jurusan astronomi di ITB saja belum tentu memiliki teleskop sendiri. Tapi lain bagi kaca. Dia pernah membaca di salah satu sobekan koran bungkus tempe bahwa di bulan ada istana kaca. Istana yang terbuat dari aneka kaca. Kaca terbaik dari negeri bulan. Di bawah lantai kacanya terdapat akuarium yang sangat besar, seolah berjalan di atas air. Mungkin seperti istana Nabi Sulaiman. Kaca membayangkan. Kaca kecil semakin sering memandang bulan, menggambar semakin banyak berlembar-lembar. Kaca kecil hanya ingin teleskop itu ada di dekatnya, 1300 mm. Ia yakin bisa melihat istana kaca itu dengan jelas. Ia terusik hingga ke dalam mimpinya. Bertanya, mengapa namanya istana kaca? Sama dengan namanya. Apa mungkin itu memang istananya? Kelak, kaca akan mengunjungi bulan untuk menyaksikan sendiri kemegahannya. Mimpi anak-anak yang begitu bersih, seperti doa ibu yang melesat ke langit tanpa perantara, menuju arsi sang pencipta. Langit menyetujuinya. Kaca kecil akan pergi ke bulan malam ini, mengunjungi istana kaca lengkap dengan kereta kencana yang juga terbuat dari kaca, kuda yang cemerlang yang juga terbuat dari kaca. Kaca melihat bumi yang tampak biru dari balik bulan. Ia mencari-cari di mana rumahnya. Sang pengawal menunjukkannya. Sang pengawal memberikan teleskop 1300 mm-nya untuk melihat lebih jelas. Ia sempat bertanya mengapa tiba-tiba ia memiliki teleskop ini. Sang pengawal tersenyum. Di balik lensa, ibunya memandang bulan dari balik jendela kamar kaca. Raut mukanya bersedih. Ibundanya menangis. Kaca kecil telah meninggalkan ibunya tanpa pamit.
Kaca lupa pamit kepada ibunya jika pergi ke bulan. Kaca kecil meminta pulang. Kaca kecil tidak mau ibunya khawatir. Segera kereta kaca melesat dari bulan. Kaca terbangun dari tidurnya.